Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Red Sarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin berkembang. Nah sahabat, di video kita kali ini kontennya masih akan membahas tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan NIB, OSS RBA dan juga PB UMKU. Nah, di mana konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini. Jadi buat kalian yang penasaran nih, seperti apa sih cara mendapatkan NIB, lalu apa itu PB UMKU, akan kami jelaskan secara detail di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton dan simak video sampai selesai, dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Red Sarla Hilary Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-1. Kak Miner HC, apa sih itu OSS RBA dan bagaimana cara kerjanya? Jadi sahabat, OSS RBA ini adalah Online Single Submission Risk Based Approach. Adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan perizinan usaha bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, dengan mengklasifikasikan usaha ini berdasarkan tingkat risikonya. Ada yang rendah, menengah, atau tinggi, yang nantinya akan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhinya. Pertanyaan kedua, Kak Miner HC, apa sih yang membedakan OSS RBA ini dengan OSS sebelumnya dan apa sih tujuannya? Jadi sahabat, OSS RBA ini berbeda dari OSS sebelumnya yang menggunakan pendekatan perizinan berbasis izin atau license based. Nah, karena OSS RBA ini menerapkan pendekatan berbasis risiko, sehingga tidak semua usaha memerlukan izin yang kompleks dengan tujuan utama yaitu menyederhanakan proses perizinannya, mempercepat investasi, dan memastikan kepatuhan usaha sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditentukan. Nah, semua pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM dan perusahaan besar wajib menggunakan OSS RBA ini untuk mengurus perizinan usaha mereka ya sahabat. Pertanyaan ketiga, Kak Miner HC, apa sih manfaat dan kewajiban UMKM dalam menggunakan OSS RBA ini? Jadi sahabat, OSS ini memberikan manfaat bagi UMKM dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan, membantu mendapatkan legalitas usaha, serta memberikan akses ke berbagai program pemerintah seperti bantuan, pembiayaan, dan juga pelatihan. Nah, selain itu sahabat, semua UMKM yang ingin memiliki legalitas usaha resmi wajib nih mendaftar melalui OSS RBA ini untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dan perizinan lainnya via OSS. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, bagaimana sih cara mendapatkan NIB melalui OSS RBA ini dan apa manfaatnya bagi UMKM? Jadi sahabat, UMKM ini dapat memperoleh NIB dengan mendaftar di situs OSS. Nah, mengisi data usaha, dan jika usaha termasuk kategori risiko rendah, NIB akan diterbitkan secara otomatis tanpa perlu izin tambahan. Dengan memiliki NIB, UMKM ini menjadi lebih dipercaya oleh pelanggan, lebih mudah mengakses pendanaan, serta memiliki kesempatan lebih besar untuk mengikuti berbagai macam program dari pemerintah. Next pertanyaan, Kak Miner HC, apa itu PB UMKU dan siapa yang dapat mengajukannya? Jadi sahabat, PB UMKU ini singkatannya adalah Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil. Adalah mekanisme perizinan yang disederhanakan khusus untuk UMKM melalui OSS, di mana PB UMKU ini dapat diajukan oleh usaha mikro dan kecil dengan modal maksimal 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kak Miner HC, apa sih keuntungan PB UMKU bagi UMKM dan bagaimana cara mendaftarnya? Jadi sahabat, setelah mengurus PB UMKU, UMKM ini akan mendapatkan nomor induk berusaha, perizinan dasar, serta akses lebih mudah ke fasilitas pendanaan dan program pemerintah. PB UMKU ini berlaku untuk semua sektor usaha, tetapi tetap harus mengikuti aturan spesifik sesuai dengan masing-masing sektor. Seperti ini, izin tambahan untuk usaha makanan dan minuman. Untuk mendaftar, pelaku usaha hanya perlu membuat akun di OSS, mengisi data usahanya, dan sistem nanti akan menerbitkan perizinan sesuai dengan tingkat risiko usahanya.
Pertanyaan berikutnya, Kak HC, apa itu sertifikat standar dalam OSS RBA dan siapa yang wajib memilikinya? Jadi sahabat, sertifikat standar ini adalah persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha dengan kategori resiko menengah untuk memastikan usahanya memenuhi standar yang berlaku. Nah, pelaku usaha dengan resiko menengah rendah wajib memiliki sertifikat standar melalui pernyataan mandiri, sedangkan usaha dengan resiko menengah tinggi harus mendapatkan sertifikat standar melalui proses verifikasi oleh pemerintah dulu ya sahabat. Pertanyaan berikutnya, Kak HC, bagaimana sih cara mengajukan sertifikat standar dalam OSS? Apakah perlu diperpanjang dan apa konsekuensi jika tidak memilikinya? Jadi sahabat, sertifikat standar dapat diajukan melalui OSS RBA setelah pelaku usaha itu mendapatkan NIB dan mengisi pernyataan mandiri terkait kepatuhan standar. Nah, masa berlaku sertifikat standar ini tergantung pada jenis usaha dan regulasi yang berlaku. Beberapa bersifat seumur hidup, sementara yang lain itu memerlukan perpanjangan atau verifikasi berkala. Nah, jika usaha menengah tidak memiliki sertifikat standar, maka nantinya dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Pertanyaan berikutnya, Kak HC, apa saja sih dokumen yang diperlukan untuk mendaftar OSS ini dan apakah UMKM wajib memiliki NPWP? Jadi sahabat, untuk mendaftar OSS ini, UMKM ini biasanya hanya perlu menyiapkan KTP dan NPWP itu opsional, serta data usaha seperti alamat, jenis usaha. Nah, NPWP ini tidak wajib bagi usaha UMKM, tapi disarankan untuk mempermudah akses ke fasilitas keuangan dan perpajakan sebaiknya memiliki NPWP ya sahabat. Next pertanyaan, Kak HC, apakah usaha rumahan itu harus mendaftar di OSS dan bagaimana cara memperbarui atau memperbaiki data usaha? Nah sahabat, usaha rumahan disarankan untuk mendaftar OSS dan memiliki NIB. Karena apa? Karena NIB ini seperti KTP bagi para pelaku usaha, baik itu mikro, rendah ataupun tinggi. Nah, agar dapat beroperasi secara legal serta memperoleh manfaat dari program pemerintah. Jika pelaku usaha perlu memperbarui data usaha, mereka dapat login ke akun OSS dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhannya. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian data, perbaikan dapat dilakukan melalui menu perubahan di sistem OSS-nya atau dengan menghubungi layanan bantuan OSS. Next pertanyaan, Kak HC, apakah ada biaya untuk mengurus perizinan melalui OSS ini dan apakah sistem ini berlaku di seluruh Indonesia? Baik sahabat, pendaftaran dan pengurusan izin melalui OSS ini gratis untuk UMKM. Nah, selain itu, sistem OSS juga berlaku secara nasional sehingga dapat digunakan untuk mengurus izin usaha di semua wilayah Indonesia. Next pertanyaan, Kak HC, bagaimana jika usaha ini memiliki lebih dari satu bidang usaha? Apakah perlu izin tambahan? Dan apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan NIB? Jadi sahabat, OSS ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftarkan beberapa bidang usaha sekaligus dalam satu NIB. Namun, tergantung jenis usaha, beberapa sektor masih memerlukan izin tambahan seperti sertifikat halal, izin edar BPOM, atau PIRT PKRT untuk usaha-usaha yang ada. Nah, setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha ini harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mengurus izin tambahan jika diperlukan, dan mulai menjalankan usahanya secara resmi. Next pertanyaan, Kak HC, apa dasar hukum OSS ini dan siapa sih yang mengelolanya? Jadi sahabat, OSS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sistem ini dikelola oleh lembaga OSS di bawah Kementerian Investasi atau BKPM ya sahabat. Next pertanyaan, Kak HC, apakah pemerintah daerah terlibat dalam OSS dan siapa sih yang wajib menggunakannya? Apa sanksinya jika UMKM tidak memiliki izin? Nah sahabat, pemerintah daerah itu tetap berperan dalam OSS, terutama dalam pengawasan dan penerbitan izin usaha tertentu yang bersifat daerah, terutama seperti izin lokasi, izin lingkungan. Nah, OSS ini berlaku untuk semua jenis usaha, baik UMKM, menengah maupun perusahaan besar. Nah, jika UMKM tidak memiliki izin usaha dari OSS ini, mereka bisa terkena sanksi administratif, denda, ataupun bahkan pencabutan izin usaha. Kalian nggak mau kan? Pertanyaan berikutnya, Kak HC, bagaimana sih cara mendaftar di OSS dan apakah bisa dilakukan secara online? Jawabannya sahabat, untuk mendaftar di OSS ini, akses situs resmi OSS ini, lalu buat akun menggunakan NIK, KTP, dan juga NPWP, isi data usaha sesuai jenisnya dan skala bisnisnya, lalu sistem nanti akan mengeluarkan nomor NIB. Nah, proses pendaftaran ini hanya bisa dilakukan secara online, jadi tidak tersedia layanan pendaftaran secara offline ya sahabat. Jadi semua ini full online seluruh Indonesia.
Next pertanyaan, Kamera C, berapa lama sih proses penerbitan NIB ini dan bagaimana jika lupa password? Apakah bisa mendaftarkan lebih dari satu usaha dalam satu akun? Jadi sahabat, jika semua data ini diisi dengan benar, NIB itu dapat terbit dalam hitungan menit setelah pendaftaran selesai. Nah, jika sahabat lupa password akun, Anda bisa meresetnya melalui halaman login menggunakan email atau nomor HP yang terdaftar. Nah, selain itu nih, satu akun ini dapat digunakan untuk mendaftarkan lebih dari satu usaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuat akun baru untuk bisnis yang berbeda. Jadi intinya satu KTP hanya satu akun ya sahabat. Nah, di dalam satu akun ini bisa memuat berbagai macam usaha sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih kategori tingkat risiko usaha dalam OSS ini dan bagaimana cara mengetahuinya? Jadi sahabat, OSS ini mengklasifikasikan usaha itu ke dalam 3 tingkat risiko berdasarkan kode KBLI yang dipilih saat pendaftaran. Usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan NIB saja sebagai legalitas dasar. Sementara itu, usaha dengan risiko menengah diwajibkan memiliki sertifikat standar sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, adapun nih, usaha dengan risiko tinggi harus mengurus izin usaha tambahan untuk memastikan keamanan dan kepatuhan yang lebih ketat. Sistem ini secara otomatis menentukan tingkat risiko usaha berdasarkan kode kategori KBLI, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui persyaratan legalitas yang harus dipenuhi sejak awal mendaftar. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih klasifikasi risiko usaha makanan dan minuman dalam OSS ini, serta apa pentingnya pernyataan mandiri dan izin tambahan? Jadi sahabat, klasifikasi risiko usaha makanan dan minuman dalam OSS ini ditentukan berdasarkan skala usaha yang dijalankan. Usaha kuliner rumahan ini umumnya tergolong dalam risiko rendah, sehingga hanya diperlukan NIB saja sebagai syarat legalitas. Sementara itu, usaha dengan produksi skala besar atau yang menggunakan bahan tertentu dapat masuk ke dalam kategori risiko menengah ataupun tinggi, sehingga memerlukan sertifikat standar atau bahkan izin usaha tambahan. Nah sahabat, selain itu, bagi usaha berisiko menengah, pelaku usaha wajib mengisi pernyataan mandiri sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar yang berlaku untuk mendapatkan sertifikat standar. Sedangkan bagi usaha berisiko tinggi, apabila tidak memiliki izin tambahan yang diwajibkan, pemerintah dapat menghentikan operasionalnya serta mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kamera C, apa itu NIB dan bagaimana penggunaannya? Apakah harus dicetak? Jadi sahabat, NIB ini adalah nomor induk berusaha, adalah identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA. NIB ini berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau TBT, tangga pengenal impor atau API, serta memberikan akses kebebasan bagi pelaku usaha. NIB ini bersifat permanen dan tetap berlaku selama usaha masih beroperasi, kecuali jika terjadi penghentian usaha atau perubahan signifikan yang memerlukan pembaruan data. Nah, selain itu sahabat, NIB juga memiliki manfaat tambahan seperti digunakan untuk membuka rekening bank atas nama usaha serta mengajukan pinjaman modal usaha yang nantinya akan memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya secara legal dan juga profesional. Next pertanyaan, Kamera C, apakah NIB dari OSS ini otomatis terhubung dengan BPOM dan PIRT, serta bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat halal setelah memiliki NIB? Jadi sahabat, jawabannya tidak otomatis, tetapi ini memiliki NIB ini akan memudahkan proses pengajuan izin seperti BPOM dan juga PIRT sahabat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau melalui lembaga halal terkait. Jadi sahabat, untuk pengajuan halal ini dan saat ini kita bisa cek bahwa sedang ada proses sehati, yaitu sertifikasi halal gratis. Jadi buat kalian bisa coba tonton video kami yang ada judulnya sertifikat halal. Sudah kami buatkan bagaimana tata cara mendapatkan sertifikat halal. Next pertanyaan, Kamera C, apakah usaha yang memiliki NIB otomatis memiliki izin lingkungan? Apakah OSS ini bisa digunakan untuk mengurus IMB? Dan bagaimana sih cara mengubah izin usaha dari risiko rendah ke menengah? Jadi sahabat, tidak semua izin usaha ini cukup dengan NIB. Usaha dengan dampak lingkungan tinggi tetap memerlukan izin lingkungan tambahan untuk beroperasi secara legal. Selain itu nih, izin mendirikan bangunan atau IMB yang kini telah digantikan namanya jadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, yang dapat diajukan secara terpisah melalui pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jika pelaku usaha ingin mengubah izin usaha dari risiko rendah ke menengah, maka perlu melakukan perubahan data di OSS sahabat serta memenuhi persyaratan izin tambahan yang diperlukan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Nah, kalian masih bingung nih soal NIB OSS RBA atau ragu bagaimana cara ngurusnya? Tenang aja sahabat, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami di WhatsApp nomor yang ada di layar ya di bawah ini, dan atau teman-teman bisa cek juga di link deskripsi video atau di komentar yang disematkan. Nah, sahabat, jangan ragu, jangan malu-malu, kami siap membantu sahabat. Nah, kami Aceh, apakah bisa bantu urus NIB OSS RBA ini? Jawabannya, ya bisa sahabat. Jadi kami bisa membantu mendaftarkan NIB, baik itu NIB pribadi ataupun badan usaha. Nah, caranya sahabat silahkan kontak admin kami yang nomor WA-nya ada di layar, atau sahabat juga bisa cek promo kami yang ada di elink.id RHC Konsultan PKRT. Di situ sudah kami buatkan berbagai macam video, kemudian tata cara dan juga promo-promo yang tersedia. Nah, sahabat, kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki solusi promo NIB OSS RBA. Jadi, kami memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Nah, saat ini kami sedang ada promo pendaftaran NIB OSS RBA, sahabat, mulai dari Januari sampai dengan Desember 2025, di mana all in ini terima beres tanpa ribet mulai dari 50.000 saja, sahabat. Di mana NIB ini dan urus NPWP itu bisa kami bantu untuk NIB dan NPWP pribadi, lalu NPWP dan NIB PT atau CV ataupun PT perorangan juga bisa kami bantu. Nanti akan kami tentukan bagaimana kode KBLI-nya, kemudian perubahan data-data NIB juga bisa kami layani. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan free logo bisnis, free desain stempel bisnis, free kop surat bisnis, free kartu nama bisnis, free SOP bisnis, free tutorial bisnis, free konsultasi legalitas bisnis. Jadi sahabat, layanan kami ini layanan full online seluruh Indonesia ya. Layanan 24 jam, aman dan resmi, nanti bisa dicek secara online, pembayaran full, proses hitungan selesai. Nah, selain itu sahabat, kami juga memiliki berbagai macam paket promo di mana kami bisa melayani NIB, NPWP, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya. Dimana kalian bisa cek aja paket promonya yang ada di link di bawah ini ya, di kolom komentar atau di deskripsi video. Silahkan kalian klik saja ya sahabat. Nah, sahabat perlu ketahui bahwa kami Rit Sarhili Channel ini sudah membuat channel ini sebagai jalan untuk membantu teman-teman UMKM dan sahabat wirausaha seluruh Indonesia, di mana kami menyediakan berbagai macam tips, trik, video, aplikasi dan lainnya. Nah, kita cek sahabat, di sini kami sudah membuat berbagai macam video-video tentang bagaimana cara melengkapi legalitas per jenis produk. Jadi buat kalian yang penasaran nih bagaimana legalitasnya, silahkan kalian kepoin aja channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Nah, kita akan cek teman-teman di bagian link deskripsi video sudah kami sematkan berbagai macam informasi yang bisa membantu sahabat dalam mencari solusi legalitas. Jadi sahabat, link-link ini kami buat dengan isian yang berbeda ya sahabat ya. Jadi silahkan kalian kepoin aja masing-masing link ini, semoga memberikan solusi dan manfaat buat kalian. Nah, nanti kita akan coba cek satu link. Nah, ini teman-teman bisa cek juga Instagram kami, kemudian nomor WhatsApp kami, IG kami, kemudian YouTube kami. Nah, kita cek nomor yang pertama teman-teman, Linkit RHC Konsultan PKRT. Nah, di sini teman-teman akan muncul yaitu tampilan informasinya. Nah, bisa untuk konsultasi legalitas gratis, tinggal klik saja. Kami sedang ada promo-promo nih sahabat. Yang pertama promo PKRT, ini jenis-jenis produknya, kemudian penjelasan apa saja yang akan didapatkan oleh sahabat ketika mendaftar promo ini. Nah, kami juga memiliki berbagai macam promo lainnya yang kami sediakan seperti promo PT perorangan, kalian bisa cek aja apa yang didapatkan. Kemudian promo paten merek haki, bisa cek juga apa yang didapatkan. Promo sertifikat halal juga sudah kami sediakan. Promo izin edar BPOM juga sudah ada sahabat. Jadi silakan kalian pilih. Di sini kita cek lagi ada promo company profile, di mana berlaku dari Januari sampai dengan Desember semua promo ini sahabat ya. Promo website bisnis juga sama kita sediakan, nanti apa yang didapatkan kalian bisa lihat. Nah, kami juga membuat video tutorial per produk untuk PKRT sahabat. Jadi silakan buat kalian yang punya produk PKRT, silakan kalian klik aja video-videonya yang ini, semoga bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan wawasan baru. Nah, kami juga membuat ebook yaitu rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi mulai dari produk pembersih toilet, pembersih lap dan lainnya sudah kami buatkan di sini. Nah, sahabat, harganya juga sudah kami berikan promo ya. Jadi buat kalian nih yang punya usaha baru bikin, kalian bingung tentang resepnya, silakan kalian manfaatkan ebook ini. Atau kalian yang sudah jalan bisnisnya, kemudian ingin menambah produk lain dan kalian bingung bagaimana cara mendapatkan informasinya, silakan kalian manfaatkan video ini dan silakan kalian pilih ebooknya sahabat. Jadi
Semua sudah kita sediakan nih, ada sabun cuci tangan, hand sanitizer, kemudian ada parfum Helm Premium, kamar mandi, deterjen, softener. Silahkan kalian pilih untuk produknya yang apa ingin kalian kembangkan. Di sini kami menyediakan e-booknya dan juga harganya sedang kami berikan promo karena nanti suatu saat bisa tiba-tiba naik karena atas permintaan yang tinggi. Yuk segera sahabat manfaatkan e-book yang ada di channel kami ini untuk membantu memudahkan sahabat dalam mendirikan usaha, mengembangkan usaha dan juga mensukseskan usaha sahabat. Kami juga menyediakan berbagai macam informasi lainnya. Nah, di sini sahabat bisa cek ya untuk e-booknya. Kami juga sudah buatkan e-book per masing-masing jenis untuk legalitas usaha sahabat, mulai dari NIB seperti apa, CPI RT apa, kemudian barcode gimana, SNI Bina UMK gimana. Sudah kami buatkan juga e-booknya. Jadi kalian tinggal manfaatkan, dimana harganya juga sedang kami berikan promo sahabat, karena kami ingin niat membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia. Nah, kami juga menyediakan berbagai macam informasi tentang produk digital. Jadi kalian silahkan manfaatkan e-book yang ada di sini sahabat. Nah sahabat, kami juga memiliki UMKM Hub. Jadi produk-produk UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami tampilkan di dalam website, kami bantu jualin sahabat. Nah, jadi buat kalian nih yang punya produk dan ingin bekerja sama, silahkan kalian kontak WA admin kami, nanti akan kami jelaskan. Nah, buat yang kalian suka bisnis kuliner, kami juga menyediakan e-book tentang bagaimana resep-resep kuliner. Jadi silahkan kalian yang punya kemampuan untuk masak, kalian bingung nih mau cari resepnya, kalian tinggal pilih aja resep yang sudah kami sediakan di sini untuk menambah informasi kalian. Nah sahabat, kita cek lagi untuk beberapa linknya. Ini masing-masing isinya berbeda ya sahabat. Jadi silahkan kalian kepoin aja, kalian manfaatkan informasi yang ada yang sudah kami berikan. Nah, kita cek lagi sahabat di sini untuk bagaimana profil kami. Di sini ada visi misi kami, kemudian alamat kami, nomor kami. Ini klien-klien yang sudah kami tangani sahabat. Jadi silakan sahabat, kami juga sediakan penjelasan NIB seperti apa, contoh seperti apa, PIRT seperti apa, penjelasannya, manfaatnya gimana, contohnya juga seperti apa. PT perorangan juga sudah kami buatkan, ada NPWP-nya, kemudian paten merek haki, dan juga untuk produk, company profile, barcode GS1. Jadi sahabat, silakan kalian manfaatkan link-link yang ada di link deskripsi video. Kalian pelajarin, kalian kepoin ya sahabat. Semoga bisa bermanfaat untuk menambah wawasan sahabat. Nah sahabat, ini aja yang bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa kalian dapatkan untuk NIB OSS RBA. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan kalian chat aja kepada kami, nanti akan kami balas. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.